Salah satu yang menarik buat kita lihat, bagaimana netizen maha benar negara plus 62 berdebat mengenai teori evolusi. Pasti kalian tahu mengenai teori yang dicetus oleh Charles Darwin ini. Pengertian teori evolusi sering kali disalahartikan hanya sebatas pernyataan Charles Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari kera. Padahal, terlepas dari perdebatan kontroversial terkait teori evolusi ini, penerapan dan aplikasi teori evolusi ini telah menjadi landasan para ilmuwan selama berpuluh-puluh tahun terakhir untuk implementasi teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang riset medis, rekayasa genetika, bahkan computer science. Ada yang nyadar nggak sih bahwa setiap riset pengobatan dalam pembuatan obat, vaksin, dan serum menggunakan dasar teori evolusi? Ada yang tahu gak bahwa teknologi pertanian seperti perancangan bibit unggul adalah aplikasi dari teori evolusi yang kita nikmati manfaatnya sehari-hari? Entah bagaimana, teori evolusi ini selalu dikait-kaitkan dengan sosok Charles Darwin yang seolah-olah mengatakan bahwa asal-usul manusia itu dari monyet atau kera. Padahal, dari sejarahnya, perumusan teori evolusi sendiri tidak ada pernyataan seperti itu. Berdasarkan buku cetak pelajaran sekolah tingkat SMA pada umumnya, penjelasan tentang teori evolusi ini sangatlah singkat. Bahkan ada beberapa yang tidak dijelaskan sama sekali. Berkali-kali, pembahasan tentang teori evolusi selalu diidentikan dengan pandangan bahwa asal-usul manusia dari kera. Sebenarnya cerminan bahwa pemahaman konsep evolusi biologi yang diajarkan di sekolah-sekolah sangatlah sempit. Sejujurnya memang agak ribet untuk menjawab pertanyaan di atas. Kenapa ribet? Karena sebetulnya pertanyaannya sendiri sudah salah. Bagian mana dari pertanyaan tersebut yang salah? Banyak banget. Lalu, ada juga yang mengatakan bahwa teori ini hanyalah sebuah teori belaka. Tapi tahukah kamu, jika konsep ilmiah sudah disebut teori, artinya konsep itu telah teruji melalui proses verifikasi berulang-ulang kali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton setia Padepokan Cahaya Hati yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena sudah setia menonton video-video kami dan sudah mensubscribe, like, share, dan komen. Dan kali ini kami tim ingin menguak dari sisi gaib tentang manusia purba. Apakah manusia purba itu cikal bakalnya manusia yang sekarang? Karena waktu saya dulu bersekolah itu dari pelajaran BPS ya, itu manusia itu berawal dari manusia purba, yaitu yang disebut Homo sapien ya mas, Homo sapien, Paleojavanicus, Erectus, pokoknya seperti itu. Nah ini kami ingin mencoba menguak dari sisi gaib, apakah benar manusia purba itu cikal bakalnya manusia. Karena dari sejarah Islam itu bahwa pertama kali manusia diciptakan itu dari Nabi Adam pertama kali. Kenapa kok bisa dari manusia purba itu? Nanti gimana dari sosok gaib nanti ya. Padahal manusia purba itu wujudnya seperti kera. Oh, padahal manusia purba itu wujudnya belum sempurna seperti kera. Ya kan, Nabi Adam diciptakan itu sudah sempurna. Nah, ini nanti kita mencoba untuk menguak dari sisi gaibnya. Ya kami minta doanya semoga
dalam proses mediumisasi ini nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala suatu apapun. Kami minta doanya. Amin. Dan kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dulur Rahman. Assalamualaikum. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya langsung saja ya pemirsa, langsung saja Mas Dul. Ya, siap. Kita proses pembersihan dulu energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator, biar tidak ada penyusup yang mengaku-ngaku yang bisa menceritakan dari menguak manusia purba ini. Nanti kita bersihkan dulu tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nurul. Semuanya energi-energi negatif dari ujung kaki sampai ujung rambut yang ada di dalam tubuh mediator, semuanya terikat semuanya dan langsung terlempar ke api neraka Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Izin beliau Sang Yang Nur bentengi tubuh mediator beserta keluarganya dalam proses penarikan yang bisa menjelaskan. Terbentengi semuanya yang ada di sini dan yang ada dalam jarak radius 100 meter, terbentengi semuanya, terbentengi oleh cahaya-cahaya yang mencoba mengganggu, menyusup, semuanya langsung hancur, terlempar ke api neraka. Kacamata iblis hancur Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sesosok gaib yang bisa menjelaskan apakah benar manusia purba itu cikal bakal dari manusia. Sesosok gaib yang bisa menjelaskan atau bercerita, ketarik ke tangan saya dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Allah. Hadir dan masuk ke dalam tubuh mediator Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Sinkron Allah. Sallallahu alaihi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini saya bicara dengan golongan apa ini? Jin. Jin. Wujud panjenengan apa ini? Seperti panjenengan. Bertempat tinggal di mana? Daerah sana. Mesir. Mesir. Nah, ini tadi proses panjenengan kok bisa ke tarik ke dalam tubuh mediator ini gimana prosesnya? Saya disambar. Ada kiratan yang menyambar saya, kemudian masuk ke dalam jasad. Ya sebentar ya, ini saya protek dulu, siapa tahu panjenengan mengaku-ngaku dari golongan jin yang sudah muslim, yang berasal dari Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Apabila makhluk yang ada dalam tubuh mediator ini berbohong, mengaku-ngaku jin yang sudah muslim, yang berasal dari Mesir, apabila berbohong, otomatis tangannya terpotong-potong. Dan dalam proses mediumisasi dari awal sampai akhir nanti, makhluk yang dalam tubuh mediator ini berbohong, otomatis tangannya terpotong-potong. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf ya Mbah Jin, kalau boleh tahu panjenengan punya nama ndak Mbah Jin? Punya. Siapa namanya? Nasruddin. Nasruddin. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin menghidangkan makanan dan minuman. Panjenengan sukanya makan dan minum apa ini, Mbah? Minuman anggur. Anggur. Tapi tidak memabukkan ya, Mbah ya? Jus anggur. Oh, jus anggur. Kirain anggur yang memabukkan itu. Ini makanannya apa, Mbah, kesukaannya? Kurma saja. Kurma. Merokok tidak panjenengan, Mbah? Tidak.
Saya tidak suka merokok. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Hidangan lengkap, minuman anggur, jus anggur, dan makanan kurma kesukaan Mbah Nasruddin hadir depan Sholawat. Monggo Mbah, diminum, dimakan. Terima kasih. Ini sambil berbincang-bincang ya Mbah ya. Ya. Ini saya ingin bertanya Mbah. Tadi saya kan berdoa semoga dihadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang manusia purba, manusia zaman dahulu. Manusia purba itu apakah itu dari awal atau cikal bakalnya manusia yang sekarang ini Mbah? Bukan Mbah. Nah, itu terus gimana itu Mbah? Kenapa kok dari sen atau keilmuan Dari penelitian manusia. ya itu kenapa kok ada manusia purba yang dinamakan Paleo Javanicus, Erectus, Homo sapiens kayak gitu. Nah itu ada tingkatan-tingkatan dan nantinya ke manusia yang zaman sekarang ini Mbah. Itu gimana itu Mbah? Salah itu. Salah Mbah. Yang ditemukan dari dalam tanah itu. Fosil-fosil itu ya. Iya. Ya zaman sekarang sudah Temukan menjadi fosil. tengkorak itu ya. Iya. Yang sudah membatu. Itu bukan cikal bakal manusia itu. Bukan itu Mbah. Terus apa itu Mbah? Dari postur bentuknya kan ya seperti manusia itu Mbah. Seperti kera itu malah. Seperti kera malah. Seperti gorila. Oh. Nah itu gimana itu Mbah ceritanya kok bisa manusia itu memprediksi kok seperti itu? Itu salah dalam penelitian, ada bisikan dari iblis. Melencengkan kita itu sebenarnya. Dalam ayat suci yang sudah dijelaskan. Kalau bakal manusia pertama bumi adalah Nabi dan juga Siti Hawa. Ini suaranya dikeraskan Mbah. Ya. Terus itu hewan itu yang dinamakan manusia purba yang seperti kera itu sebenarnya makhluk lain itu. Makhluk lain? Makhluk apa itu Mbah? Hewan itu. Hewan? Iya itu seperti hewan tapi sudah cerdas. Hewan tapi sudah ya kecerdasannya lebih daripada kera zaman sekarang. Mereka hidup berkelompok-kelompok. Tapi juga membuat rumah-rumah dari dinding-dinding batu. Iya, zaman batu itu. Iya, itu zaman batu dahulu itu. Mereka itu sebelum Nabi Adam. Mereka sebelum Nabi Adam? Iya. Makanya itu bersamaan dengan dinosaurus. Oh, munculnya manusia purba itu bersamaan dengan munculnya seperti dinosaurus. Hewan besar sekali. Oh. Sebelum manusia diciptakan itu sudah ada. Tapi ya bukan manusia kalau menyebutnya sebenarnya. Ya dikatakan makhluk lain begitu saja. Tapi bukan cikal bakal manusia, bukan. Itu sudah dimusnahkan ketika ada batu meteor yang jatuh ke dalam bumi. Proses pembersihan itu bangsa-bangsa Nisnas. Oh itu bangsa-bangsa Nisnas itu? Bukan. Bangsa Nisnas beda lagi. Beda lagi. Proses pembersihan daripada bangsa Nisnas. Golongan jin. Ya diberi amanah kehidupan di dunia ini, tapi tidak bisa melaksanakannya, berbuat banyak kemaksiatan. Makanya dihancurkan dengan meteor-meteor yang jatuh bersamaan dengan hewan-hewan besar. Dinosaurus itu orang manusia menyebutkan pemusnahan itu sebenarnya. Nah itu kan masih golongan hewan itu Mbah. Iya kan? Dinosaurus itu golongan hewan. Nah, kalau manusia purba itu ya sama sejenisnya sebenarnya. Tapi kera lah. Ukurannya tapi bermacam-macam. Tapi bukan cikal bakal manusia, bukan. Sebelum ada Nabi Adam. Berarti kita menyebutnya bukan manusia purba ya berarti Mbah? Bukan, itu bukan manusia. Hewan purba saja. Hewan purba berarti. Ya itu hewan. Tapi kok ya mempunyai akal Mbah? Sedikit. Untuk bisa membuat apa itu
seperti benda-benda benda. artefak itu ya. Ya cuma sedikit lebih cerdas daripada kera, tapi tidak di bawah otak manusia. Otaknya itu Kecerdasannya masih di bawah manusia ya, Mbah ya. iya, jauh Benar. jauh. Berarti itu hewan purba itu sama golongan nisnas itu bersamaan itu, Mbah, Iya, munculnya. sama kan Nah, itu golongan nisnas itu apa, Mbah? dari bangsa jin Dari bangsa jin. yang sudah dihancurkan, Itu kenapa, Mbah? berbuat kerusakan. Berarti jin jahat berarti ya, Mbah ya? Ya mereka itu mementingkan hawa nafsu. Ya, dulu kan belum ada manusia, Mbah. Itu membuat kerusakan apa itu? Ya mereka ya berbuat dosa, Memang misalnya membunuh, sesama jin itu. perang, membunuh, buat kerusakan, melanggar yang sudah di peraturan dari Allah. Nah itu kenapa, Mbah, kalau itu wujud dari pemelencengan sejarah, kenapa kok ya masih digunakan itu, Mbah, sebagai sains atau keilmuan apa itu, Pelajaran sekolah pelajaran itu sebagai doktrin untuk melencengkan daripada akidah. untuk melencengkan akidah. Karena yang menemukan itu, meneliti itu ada bisikan-bisikan dari golongan iblis. Mereka hanya dengan menuruti logika saja. Hanya akal logika yang dimajukan ya, Mbah. Ya, Nah, itu fungsinya apa, Mbah, kok biar memelencengkan kaidah dari manusia? Akidah itu. Ya, biar tidak mempercayai adanya Al-Qur'an. Ya, tidak percaya dengan ajaran Islam. Makanya didoktrin dengan hasil penelitian yang seperti itu. Itu hasil daripada manusia yang semakin kesini perubahan genetik daripada manusia purba. Tapi kok sejarawan yang ada di Nusantara ini mengakuinya, Mbah? Itu gimana itu, Mbah? Yang namanya sudah dinamakan sejarawan, ya sesuka mereka. Apa yang mereka teliti itu yang mereka ungkapkan. Biar tidak percaya dengan Al-Quran gitu ya, Iya, sebenarnya. Karena sebenarnya yang manusia pertama kali itu ya Nabi Adam itu ya, Mbah ya. Itu sudah berwujud sempurna seperti kita, seperti kalian ini. Itu dalam wujud biar itu tidak menjadi kepercayaan manusia, gimana, Mbah, itu, Mbah? Maksudnya bagaimana? Ya, biar tidak, ya kan itu dari kita SD sudah diberi pelajaran kayak gitu, Mbah, bahwa manusia pertama kali atau manusia itu manusia purba itu, Mbah. Itu gimana itu, Mbah? Ya harus banyak belajar tentang ajaran Islam. Kalau sudah berpedoman ajaran Islam nanti juga ketat. Apa ya, sebenarnya cuma menceritakan sejarah makhluk purba, Mbah, itu. Ya, ada yang menyebutnya juga itu juga bakal manusia. Juga ada yang menyebut itu ada yang berteori kalau manusia itu adalah kera yang berakal. Kita penelitian zaman bernama Darwin itu. Iya, sampai sekarang dijadikan teori Darwin itu ya. Ya, saya tahu. Orang terdahulu. Ada yang menjadikan pedoman kalau manusia itu sebenarnya dari kera yang berakal. Sebenarnya sangat melenceng sekali. Kera ya kera, manusia ya manusia. Iya. Ini pemirsa, sesosok gaib
jin dari Mesir ini sudah menceritakan bahwa ternyata manusia purba itu bukan dari cikal bakal manusia. Ya, cikal bakal manusia itu ya Nabi Adam itu. Karena dari tadi makhluk gaib ini membicarakan bahwa dulu sejarawan yang dulu yang dari luar negeri itu yang terkenal dengan teori Darwin. Ya, teori Darwin ya, Mbah ya. Manusia berasal dari manusia kera ya, Mbah ya. Kera yang berakal. Kera yang berakal ya, Mbah ya. Manusia itu adalah kera yang berakal. Ternyata itu sungguh pemelencengan itu ternyata. Biar tidak mempercayai adanya Al-Quran itu. Nah, terus gimana lagi tuh, Mbah? Tentang cerita-cerita tentang makhluk-makhluk dari zaman purba itu, Mbah. Tapi kenapa kok itu dari tulang-tulangnya, dari fosil-fosilnya zaman sekarang bisa digunakan ya, Mbah ya? Itu adalah kehendak Allah. Menciptakan bumi sebelum ada manusia itu sudah, ya istilahnya itu sudah disiapkan. Apa-apa untuk manusia ke depan nanti sudah disiapkan sejak dahulu oleh Allah. Untuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu. Sebelum manusia diciptakan, tapi sudah disediakan oleh Allah. Nanti di kemudian hari itu bisa menikmati daripada yang dinamakan sekarang itu minyak bumi, hasil-hasil pertambangan itu. Jadi ya sudah kehendak Allah menciptakan seperti hewan-hewan purba. Itu saya urus dan yang saya sebutkan tadi. Kemudian tertimbun selama bertahun-tahun ya, menjadi bahan tambang itu ya untuk manusia, hakikatnya dari Allah. Itu menyediakan kelangsungan manusia itu, kebutuhan manusia itu sampai ke depan itu sudah disiapkan Allah jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kebanyakan gimana, Mbak? Bukannya tidak ada gunanya, ya gunanya itu ke depan itu dari Allah merancang seperti itu. Tak ada gunanya ya untuk manusia juga. Iya. Ternyata juga ada manfaatnya ya, Mbak, dari fosil-fosil tulang-tulangnya itu. Iya. Ternyata tertimbun beberapa tahun, berapa puluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, yang sekarang bisa digunakan, difungsikan oleh manusia sebagai minyak, sebagai bahan bakar kan kayak gitu ya, Pak ya. Betul, kebutuhan manusia. Paling banyak makhluk-makhluk purba itu ada di daerah mana itu, Mbak? Jawa ini. Di Jawa ini? Ya. Kenapa kok paling banyak di Jawa ini, Mbah? Pertama kali manusia diturunkan ya di sini. Yang kedepannya mencukupi kebutuhan manusia. Karena yang pertama diciptakan, diturunkan manusia di sini. Di Nusantara ini, Mbah? Ya. Kalau boleh tahu daerah mana itu, Mbah? Saya tidak boleh menyebutkan. Ya, yang tidak boleh jangan disebutkan, Mbah. Iya. Ternyata paling banyak itu di sini ya, Mbah. Ya. Nah, kalau di sungai-sungai dulu tempat tinggal mereka. Mereka membuat rumah di pinggir-pinggir sungai, melubangi tanah-tanah. Air minum air ke sungai, cari makan di sungai, makan ikan-ikan itu. Dengan peralatan-peralatan seperti tombak itu. Mencari ikan itu. Ada yang menjadi hidup mereka menyendiri, ada yang berkelompok juga. Dan aneka ragam jenisnya. Itu kenapa orang juga menyebutnya manusia purba itu banyak di Afrika, Mbah? Lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini? Ya. Paling banyak di sini. Jawa ini paling banyak ini. Karena makanan di sini kan melimpah. Tanahnya subur. Negeri ini tanahnya subur sejak zaman jauh. Tapi kenapa di Arab juga minyaknya juga melimpah, Mbah? Arab itu sebenarnya itu
itu dinosaurus, dari dinosaurus. Dulu tidak seperti itu. Kenapa dulu? Ya subur, Subur. Oh. tidak gersang seperti itu. Nah, kok bisa jadi gersang? Banyak gurun, banyak padang pasirnya sekarang. Sama. Ada nabi terdahulu. Saya tidak berani menyebutkan. Ya, istilahnya seperti yang memang sudah kehendak Allah dari utusannya itu membuat daerah situ menjadi gurun pasir. Rahasia itu. Oh. Dulunya ya tidak. Berarti dulunya tanah Arab itu subur makmur ya, Mbah ya, hijau. Iya. Ya, siklusnya baik. Itu yang seperti saat ini. Oh, makanya di Nusantara ini. Tidak, Arab saat ini kan subur. Oh, Kembali. iya. Tanaman-tanaman Saya melihat dari berita-berita itu sekarang Arab sudah menghijau, sudah sering hujan kayak gitu ya, Mbah ya. Karena penangkalnya itu kan sudah diambil. Oh, siapa yang mengambil, Mbah? Saya tidak berani menyebutkan. Karena ini sudah waktunya. Jadi memang sudah disengaja seperti itu. Agar negara tersebut menjadi negara yang jarang adanya hujan. Ada doa-doa dari Nabi terdahulu. Tapi bukan baginda Nabi Muhammad jauh sebelum itu. Tapi sekarang ya intinya sudah dicabut. Sudah dikembalikan lagi seperti zaman dulu lagi Arab itu. Makanya sekarang sudah banyak tumbuh pohon-pohon, rumput-rumputnya gitu. Iya. Yang tadinya gersang, gurun pasir, sekarang sudah menghijau ya, Mbah ya. Sudah lebat di sana. Berarti ini sudah memasuki zaman akhir zaman ya, Mbah ya. Sudah sangat dekat sekali. Nah, ini panjenengan ada pesan-pesan apa, Mbah? Pesan apa? Ya buat pemirsa ini nanti kan mau saya sebarkan. Ya percaya saja dengan yang diajarkan oleh ajaran agama. Jangan asal menelan daripada ilmu pengetahuan teori-teori dari manusia. Harus dipilah-pilah. Harus bisa punya pedoman. Dengan ya dari kitab suci Al-Quran. Kebenaran terakhir dari Allah itu asalnya. Bukan dari logika manusia. Dan bisa peneliti itu juga dibisiki oleh golongan pertahanan. Nah, terus kalau yang sudah ke doktrin gimana itu, Mbah? Ke doktrin dari sejarawan yang dari dulu itu gimana itu? Ya biarkan itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menemukan suatu kebenaran dari ajaran kitab suci. Biarkan saja nanti kalau mereka diberi petunjuk juga mendapatkan petunjuk. Minum, Mbah, dimakan. Nah itu selain dari fungsi fosil, terus dari tulang-tulang manusia, zaman purba itu selain buat bahan bakar sebagai, kalau tambang-tambang kayak gitu, itu merupakan fosil apa tidak, Mbah? Ya sama saja dari tumbuhan terdahulu. Berarti bermacam-macam fungsinya ya, Mbah ya? Ya untuk kebutuhan manusia. Ya sudah, Mbah. Saya berterima kasih sekali karena panjenengan sudah menceritakan atau mengungkap bahwa apakah benar manusia purba itu cikal bakal dari manusia sekarang. Ternyata yang panjenengan jelaskan adalah bukan, karena
cikal bakal dari manusia zaman sekarang adalah Nabi Adam ya Mbah. Iya. Dan yang disebut manusia purba itu ya hewan ya Mbah ya, hewan purba yang sudah diberi kelebihan akal. Ini sudah Mbah, saya berterima kasih sekali dan saya minta maaf kalau dalam penyajian atau kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya minta maaf ya Mbah ya. Ya sama-sama. Ya, panjenengan kembali ke tempat panjenengan. Saya berterima kasih. Itu kembali dengan membawa energi negatif yang di dalam tubuh mediator ya Mbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Shalom. Pusing Mas. Alhamdulillah. Ini tadi sesosok gaib jin dari Mesir yang sudah menceritakan bahwa manusia purba itu bukan cikal bakal dari manusia-manusia zaman sekarang. Karena cikal bakal dari manusia itu adalah Nabi Adam. Pertama kali manusia diciptakan itu adalah Nabi Adam. Ya, sekian dulu pemirsa. Apabila kami tim ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ambil saja sisi positifnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.